Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke metode perbaikan kendaraan. Nah, perbaikan kendaraan ini dibuat jika perusahaan memiliki kendaraan operasional ya. Nah, kendaraan operasional itu kan biasanya diinputkan melalui dana operasional saja, cukup pengeluaran gitu. Nah, kita akan bikin riwayat di dalam pengeluarannya. Jadi artinya secara secara data ini akan lebih spesifik ya. Jadi kendaraan nomor berapa, diperbaikinya apa saja, dan biayanya berapa. Jadi akan lebih komprehensif datanya. Oke, kita mulai saja. Di sini ada dua tagihan yang sudah saya inputkan ya. Jadi kita akan buat dummy saja. Ini untuk input perawatan, teman-teman boleh pilih situ. Lalu pilih kendaraannya, misalkan nomor berapa, polisi berapa, kode kilometer terakhir berapa, boleh diketikkan misalkan 1500. Nama bengkelnya apa, ini bisa ditambah ya di master data ya. Jadi data kendaraan dan data bengkel itu bisa ditambahkan, jadi akan lebih fleksibel. Lalu jenis perbaikannya apa, ganti oli, tune up atau lainnya, atau perbaikan umum seperti perbaikan-perbaikan yang sifatnya consumable ya, seperti kanvas kopling, kanvas rem, atau perbaikan-perbaikan yang bersifat minor ya. Gitu. Misalkan kita buat di sini ganti oli saja. Ini kita coba keluhannya adalah masa oli telah habis misalkan. Lalu barangnya oli Prima XP misalkan 1040W. Lalu kuantitinya 1, harga satuannya misalkan 185.000. Lalu jasa ganti oli, karena pasti ada jasa ya setiap, kecuali kita hanya beli olinya saja, boleh ini dikosongkan saja. Misalkan biaya jasa ganti oli 20.000. Maka data dari spare part dan jasa akan terakumulasi di sini. Lalu misalkan kilometer berikutnya berapa, misalkan otomatis dia akan menghitung per 5.000 ya, otomatis ya. Nah, dia akan ditambahkan secara langsung. Tanggalnya berapa, ini akan otomatis untuk kalau di sini ganti oli ya, dia otomatis menghitung masa ya. Masanya biasanya 3 bulan, dia otomatis hitung 3 bulan. Lalu simpan. Oke, data telah masuk ya, seperti ini ya. Ini perbaikan bengkel, ini untuk menambah data bengkel jika memang akan ditambahkan, ini untuk menambah data maintenance dan lain-lain. Ini untuk merubah, ini untuk GPS ya. Jadi fiturnya sebetulnya kita coba lengkapin ya di sini. Lalu kita akan kembali ke admin. Oke, keuangan. Nah, otomatis ketika ini sudah diinputkan, maka akan muncul di tagihan. Kita klik tagihannya. Nah, ini kebetulan ada 2 ya. Ini kemarin saya coba ini. Coba kita akan bayar dulu yang ini saja. Misalkan kita akan melakukan proses pembayaran. Diklik. Oke, lalu pilih banknya apa. Jika memang ini metodenya transfer, tapi misalnya tunai, misalnya diberikan tunai, maka kas tunai akan tersetting di sini. Lalu misalnya jika ada catatan, misalkan sudah dibayar, misalkan. Oke, sudah seperti ini, lalu kita simpan. Close saja. Ini secara otomatis akan masuk ke dalam data tagihan ya, dalam maksud saya ke dalam jurnal. Jadi semua transaksi yang dilakukan secara otomatis masuk kepada laporan keuangan. Salah satunya adalah jurnal, seperti itu. Oke, ini sudah lunas ya artinya ya. Kita bisa kembali. Kita kembali lagi. Nah, ini sudah selesai artinya. Tinggal 2 lagi data yang harus dilunasi. Ini kebetulan ini terhitung ya, karena nilainya saya nolkan kemarin.
Jadi terhitung 2 walaupun sudah 0 di sini. Oke, mungkin itu saja untuk yang perbaikan. Kita akan lanjutkan ke pembayaran tagihan rekondisi ya.